Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Nurdiana. Saya dari FAI 2B. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan transaksi jual beli namun seorang tersebut melakukan pembatalan secara sepihak? Jawabannya adalah sunnah. Jadi kalau dalam usul fiqh, pembatalan itu disebut dengan al-iqalah, dan al-iqalah di sini hukumnya sunnah, jadi boleh dibatalkan. Nah, berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang menerima pembatalan akad transaksi dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat sahih, hadis riwayatnya itu Abu Dawud nomor 3460 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2199. Jadi jika seorang pembeli ini sudah melakukan suatu transaksi yang berdasarkan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan syariat Islam, maka sifat dari transaksi tersebut sudah mengikat, artinya itu lazim, sehingga tidak berhak seorang pembeli melakukan pembatalan secara sepihak. Jadi jika seorang penjual ini ridho terkait pembatalan tersebut, maka dibolehkannya atau bisa dilakukan pembatalan pada transaksi tersebut. Namun jika penjual tidak ridho terkait dengan pembatalan transaksi tersebut, maka tidak ada dosa di antara keduanya. Namun seorang pembeli tetap memberikan kewajibannya, yaitu membayar daripada barang yang sudah dibelinya. Lalu kalau misalnya permasalahannya itu pembatalannya dikarenakan ada barangnya yang tidak sesuai dengan keinginan, atau terdapat kecacatan, kerusakan, atau orang yang berakadnya itu meninggal dunia, maka berdasarkan dari ikhtilaf para ulama atau berdasarkan dari pendapat para ulama, itu dibolehkan melakukan pembatalan secara sepihak dikarenakan alasan-alasan seperti tadi. Misalnya barang yang dibeli itu ternyata terdapat kerusakan, atau ternyata terdapat kecacatan, atau orang yang melakukan akad jual beli itu meninggal dunia. Nah, itu bisa dilakukan pembatalan secara sepihak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukum riba khususnya bagi bank konvensional? Jawabannya, kalau misalnya kita lihat dari riba itu sendiri, hukum riba itu sendiri itu adalah sudah jelas-jelas haram, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita lihat sekarang bank konvensional, di mana pada bank konvensional itu terdapat bunga yang terus bertambah. Maka itulah yang disebut dengan riba. Jadi selama kita masih ada bank syariah yang sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, maka menggunakanlah bank syariah tersebut untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pembagian hasil dari bank syariah? Nah, pembagian hasil dari bank syariah itu pembagiannya atau keuntungannya berdasarkan daripada kesepakatan antara nasabah atau bank itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa surat keempat ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Quran surah An-Nisa surat keempat ayat ke-29. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya jika barang yang kita gadai itu digunakan oleh orang yang dititipkan? Nah, jawabannya adalah haram, tidak boleh. Jadi barang gadaian itu tidak boleh digunakan, tidak boleh diambil manfaatnya oleh orang yang dititipkan barang tersebut. Karena berdasarkan daripada pendapat para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Yang artinya setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Jadi kalau misalnya kita mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut, maka sama saja itu adalah riba. Contohnya, ada seseorang yang ingin meminjam uang misalnya 50 juta, kemudian dia menggadaikan kebun kelapanya. Nah, suatu hari kebunnya itu panen, maka kita yang dititipkan kebun tersebut sebagai barang gadaian itu tidak boleh mengambil manfaat apapun dari panen kebun tersebut,
kecuali jika si pemilik kebun itu memang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada kita sebagai hibah atau hadiah, itu baru diperbolehkan. Demikian dari jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kelebihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu hanya ada pada diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.